We praise you, O God, our Redeemer, Creator, in grateful
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Sam Petra. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Mari kita akan mulai acara Sam Petra kita malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan mengangkat sebuah pujian. Kita katakan di bawah kepak sayapmu. Sebuah lagu yang sangat familiar. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyanyikannya. Mari sama-sama katakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan lagu ini dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan bersama-sama, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kau sekali lagi mempertemukan kami kembali semua Tuhan di acara Sam Petra online ini Tuhan. Biar kami semua boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan malam hari ini. Berikan kami hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh
mengerti akan isi hati-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Sekali lagi kami ucap syukur Tuhan, berdoa untuk acara Sempetra ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung. Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Sempetra malam hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mulai mendengar firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama, kita akan angkat satu pujian, kita katakan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan sekali lagi, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang dalam Sempetra pada malam hari ini. Walaupun kita mengikutinya secara online, namun tetap semangat Saudara dalam mengikuti Sempetra. Nah, Saudara, kita bersyukur selama 3 minggu yang lalu kita membahas tentang Praying the Bible. Bagaimana kita berdoa dengan menggunakan Alkitab. Kiranya dengan sesi-sesi yang ada dapat menolong pertumbuhan rohani kita. Saudara, dalam 2 minggu ini, Sempetra akan membahas tema secara khusus, yaitu tentang Noble Woman
kreatif dan gesit di masa sulit. Nah, ini salah satu topik yang menarik, khususnya ini untuk para wanita. Saudara, nih seminar ini telah dibawakan sebelumnya di Indonesia, telah diikuti dari Jemaat Hokim Tong yang berada di Bandung, Jakarta, maupun di Singapura, dan ada beberapa luar kota lainnya. Nah, alangkah baiknya kita juga bisa sama-sama belajar dari jemaat kita yang di LA mengikuti seminar khusus ini. Topik yang akan dibahas tentang bagaimana peran dan juga apa yang harus dilakukan para wanita di tengah situasi pandemik seperti ini, di mana dunia yang begitu berubah dengan cepat pada beberapa waktu ini. Sesi yang pertama ini dibawakan oleh seorang ibu yang bernama Shirley Kiantoro. Beliau lahir di Bandung dan saat ini tinggal di Surabaya. Dan apa saja sih plan yang beliau lakukan pada saat ini? Beliau adalah ketua Yayasan Abigail. Ini adalah satu tempat rehabilitasi mental wanita di Surabaya. Lalu dia juga adalah seorang koordinator dan juga konselor di Joyful Kids, di mana tempat dia melayani juga di Surabaya. Dan dia juga adalah tim strategi wanita bijak dan pengajar dari School of Healing. Baik saudara, saya ingin mempersilakan Ibu Shirley untuk membawakan sesi pada malam hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati dalam sesi pada malam hari ini. Saya persilakan. Oke, tema kita adalah kreatif dan gesit di masa sulit. Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat kamus, karena kata gesit itu sendiri tidak ada di Alkitab, tapi tentunya pengertian itu ada. Kalau kita lihat dari kamus KBBI, gesit itu giat, gesit itu cekatan, ya. Orang Surabaya bilangnya ini ada dari teman-teman dari GII Surabaya, enggak lelet gitu ya, giat dan cekatan itu gesit. Nanti pemahaman ini. Lalu kreatif ya, itu memiliki daya cipta, kemampuan untuk membuat sesuatu. Kalau kita ingat kata ini, kita ingat bahwa kata kreatif itu berasal dari kreasi. Tuhan menciptakan, God created gitu ya. Jadi Tuhan sendiri itu berkreasi. Tentunya daya cipta Tuhan berbeda dengan kita. Kalau Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau ibu-ibu dan saya tentunya bukan tidak ada menjadi ada, kita bukan juga bermain sulap, tapi apa yang ada di tangan kita, situasi seperti apa, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita tidak terpuruk gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari tokoh yaitu Abigail. Saya harapkan tokoh ini tidak asing buat para wanita, ya, Abigail. Dari tadi saya cari, rupanya nggak ada yang namanya Abigail peserta ini, ya. Liliani banyak, gitu ya. Ruth ada beberapa, gitu ya. Shirley pun ada, tapi nggak ada yang namanya Abigail, ya. Tapi satu tokoh yang luar biasa menarik untuk kita boleh jadikan dasar perenungan kita hari ini. Saya ingin mengajak ibu-ibu baca atau buka Alkitab dari 1 Samuel 25, sengaja saya nggak tulis di PPT supaya kita juga buka Alkitab. Kalau yang bukanya lewat device gadget jangan sampai keluar dari Zoom-nya gitu ya, kalau yang belum terbiasa. 1 Samuel 25 saya ingin mengajak kita baca ayat 2 sampai 5. Tapi tolong Alkitabnya jangan ditutup ya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Nanti kita akan kembali ke bagian-bagian ini. Jadi ibu-ibu tolong jangan tutup. Nah kita lihat Abigail.
Ya, situasi sulit seperti apa yang dihadapi oleh Abigail, gitu ya. Arti nama Abigail adalah sumber kekuatan, dan kekuatan itu dari Bapa, ya. Ibu-ibu, ngomong-ngomong situasi sulit buat Abigail tentunya berbeda dengan kita saat ini. Tapi saya melihat sama-sama situasi sulit, gitu ya. Hampir semuanya berubah, tadi Ibu Ruth sudah katakan, pekerjaan berubah, kebiasaan berubah, ibu-ibu sekarang jadi guru les juga, tapi katanya anak-anak agak kurang sabar, ibu-ibu yang tadinya malas masak, jadi pintar masak, ibu-ibu yang tadinya nggak bisa berjualan kecil-kecilan, tentunya nanti Pak Dedi lebih di bidang itu ya. Kita semua berubah, omset perusahaan kita, itu juga menurun, ada yang benar-benar nggak bisa kerja karena PHK dan dirumahkan, ada yang betul-betul terpuruk, ada yang sakit juga. Aduh, benar-benar situasi sulit yang tidak mudah kita hadapi. Tapi kira-kira bulan Juli ketika saya mengadakan satu seminar, saya ngadain polling kecil-kecilan gitu ya, langsung ke pesertanya lewat Zoom juga. Nah, dari polling ini sebetulnya saya dapati waktu itu sekitar 150 partisipan gitu ya. Sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh merasa menderita di situasi seperti ini. Masih bisa bergerak. Cuma kadang-kadang perasaan menderita itu memang beda dengan penderitaan. Perasaan sulit itu berbeda dengan kesulitan yang sesungguhnya ya. Jadi artinya di dalam situasi seperti sekarang ini pun dengan banyaknya perubahan gitu ya, masih ada gerak, masih ada sesuatu, dan yang terutama Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, kita lihat ada 3 situasi sulit yang saya catat dari yang harus dihadapi Abigail gitu ya. Pertama adalah suaminya, kedua posisinya, dan ketiga pilihan. Nah, kita lihat nih suaminya, Nabal. Waduh, namanya lumayan keren ya. Dikatakan di Alkitab dia pengusaha. Sangat kaya. Punya perusahaan, Alkitab bilang gitu. Mungkin calon mantu gitu ya, atau calon suami yang ideal kalau lihat pengusaha, sangat kaya dan punya perusahaan. Kalau cuma sampai situ gitu ya, kayaknya oke dah. Nggak dicatat sih dia ganteng apa enggak gitu ya. Seperti siapa itu, aktor Korea idaman ibu-ibu semua, nggak dicatat gitu. Tapi pokoknya pengusaha, sangat kaya dan punya perusahaan. Tapi kalau kita lihat ibu-ibu, dia disebut bebal sesuai namanya. Bebal ini bukan sekedar dablek gitu ya, kalau orang Surabaya bilang, orang Jawa bilang, gitu. Orang Bandung tahu ya dablek ya. Apa tuh bahasa Bandungnya? Bebal ini nggak mau dengar. Tapi kalau diteliti artinya, bebal ini berarti ada kesesatan moral gitu ya. Dia seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu aja, kasar dan dikatakan begitu. Jahat kelakuannya. Ibu-ibu mau nggak punya suami pengusaha, sangat kaya, punya perusahaan, pengguntingan bulu domba, tapi bebal, kasar, jahat kelakuannya. Dan kalau kita lihat nanti di ayat 25, itu dursila, mau nggak? Siapa nih yang ada di depan saya, Bu Ingrid, mau nggak? Dari wajahnya sudah kelihatan nggak mau. Mau nggak Bu Ingrid? Pasti ditolak dalam nama Yesus sama Bu Ingrid, gitu ya. Ya, itu ibu-ibu bisa bayangkan situasi sulit yang dihadapi Abigail. Saya mendapati dalam masa-masa kita menghadapi COVID-19 ini, situasi sulit yang dihadapi para ibu bukan hanya adanya corona dan perubahan-perubahan itu. Tapi situasi sulit itu bertambah sulit karena memang menikah dengan seorang suami ya yang ya mungkin nggak sejelek Nabal, tapi menyusahkan gitu ya. Kita aja yang sudah menikah gitu puluhan tahun,
calonnya pilih sendiri, kayaknya di atas kertas baik, dia takut akan Tuhan, masih ada kesulitan-kesulitan gitu ya di dalam melalui tahapan pernikahan. Apalagi laki-laki seperti ini. Alkitab mengatakan jahat kelakuannya, dan saya melihatnya dia pelit. Karena ketika Abigail memberikan, nanti di belakang saya jelaskan, kepada Daud sebagai upeti, dia marah gitu ya. Kata-katanya kasar, suka menghina orang. Jadi mari kita pahami situasi Abigail saat itu tidaklah mudah. Ya. Saya percaya tidak ada ibu-ibu yang suaminya seperti Nabal gitu ya. Kalau ada laki-laki kasar, namanya juga pasti bukan kasar. Tapi ini laki-laki bebal, namanya disebut Nabal. Dipanggil populer sesuai dengan karakter dan apa yang dilakukannya. Lalu kalau kita lihat situasi yang kedua, posisi. Ibu-ibu kita tahu buat perempuan-perempuan Israel, posisi wanita ya itu di bawah pria. Betul-betul wanita diperlakukan itu seperti sebuah objek dan benda saja. Bahkan orang Farisi di dalam catatan gitu ya, mereka berdoa, bersyukur tidak dijadikan seorang wanita gitu ya. Nah, posisi itu sendiri sudah sulit buat Abigail. Dia tidak leluasa untuk mengembangkan dirinya. Budaya pada waktu itu juga menempatkan tentunya Abigail itu pasti di bawah pria. Ibu-ibu, kalaupun kita memang diciptakan berbeda dengan pria, tapi di mata Tuhan kita punya fungsi, kita punya peran yang Tuhan sudah sediakan, ya. Memang Alkitab mengatakan bahwa pria itu adalah kepala dan kita bukan, ya. Kita adalah penolong. Tetapi bukan berarti itu soal penghargaan yang lebih utama, superioritas, bukan seperti itu. Jadi situasi dan posisi ini menyulitkan buat Abigail. Abigail dikatakan cantik, bersahaja, ya. Banyak penafsir mengatakan dia mungkin punya background keluarga yang sederhana, makanya menikah dengan seorang yang kaya, karena ada satu kebiasaan pada saat itu, ya. Tetapi Abigail itu seorang perempuan yang berani berkata benar. Nanti kita lihat pada waktu dia menghadap Daud. Dan Alkitab mengatakan dia seorang perempuan yang bijak. Jadi kalau guyonan ibu-ibu, ya, ibu-ibu pernah nonton Beauty and the Beast, ya? Nah, Nabal dan Abigail ini sering dikatakan Beauty and the Beast. Tapi kalau itu film, The Beast-nya atau Beast-nya itu berubah lagi menjadi seorang pria yang kayaknya dalam tanda kutip tobat, tapi Nabal tidak, ya. Jadi ini situasi yang sulit buat Abigail. Di waktu atau masa-masa corona ini beberapa survei ibu-ibu mungkin mendengar, khususnya di Jawa Barat, tingkat perceraian naik drastis, ya. Saya kalau lihat atau dengar berita seperti itu berdoa, aduh Tuhan, jangan ada jemaat, jangan ada orang-orang wanita Kristen gitu ya, yang datang ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Dan ibu-ibu tahu di Jawa Barat itu yang lebih banyak menggugat cerai itu adalah wanita. Nah, ada survei juga sebelum corona ini, setahun mungkin sebelum corona ini datang gitu ya, di Jawa Timur juga. Di Jawa Timur tingkat perceraian cukup tinggi. Dan ibu-ibu juga bisa menebak bahwa ternyata yang mengajukan gugatan cerai itu adalah wanita atau istri.
Masa-masa corona ini dalam perjalanan konseling saya juga ada beberapa istri yang karena situasi bertambah sulit, suaminya juga sangat sulit dan merasa lelah dan tidak berdaya dan mengajukan cerai. Nah, ibu-ibu, itu yang kedua. Situasi Abigail bukan hanya situasi yang sulit, tapi situasi yang menimbulkan krisis, ya. Situasi yang kritis, bukan hanya sulit. Itu seperti seorang burung kecil yang segera akan Nah, ini adalah situasi yang kritis. Ibu-ibu, saya tidak tahu apakah saat ini ibu-ibu dan saya menghadapi hanya situasi yang sulit. Tapi bisa jadi kalau situasi kita tidak keluar, kita tidak berusaha, kita tidak minta tolong Tuhan, situasi itu bukan hanya situasi yang sulit, tapi situasi yang kritis. Karena biasanya orang yang berada di dalam situasi seperti itu sudah punya benih kesulitan, sudah ada banyak masalah yang belum diselesaikan, sehingga masa-masa sekarang ini hanya menjadi trigger, hanya menjadi pencetus. Gitu. Tapi yang menarik di Alkitab, di beberapa contoh, ketika ada situasi yang sulit, bahkan situasi yang kritis, ya, misalnya di kitab Esther, ada genocide itu, ada pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada bangsa Yahudi. Pembunuhan besar-besaran. Esther muncul di dalam situasi yang kritis seperti itu, menjadi seorang yang punya daya cipta, orang yang mengambil keputusan dan menyelamatkan bangsa Israel. Kita lihat lagi kepemimpinan atau munculnya Deborah. Dalam situasi yang kritis, tidak adanya kepemimpinan, Deborah muncul. Ibu-ibu jangan anggap ini gerakan feminis ya. Gerakan feminis, oh wanita harus berjuang, wanita harus demo di hadapan suami, wanita yuk demo sama gereja. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan memberikan peran kepada wanita. Tuhan ketika menciptakan seorang wanita, Tuhan taruh sesuatu, yaitu wanita itu punya pengaruh yang besar. Nah, masalahnya jangan sampai kita yang mengaku anak-anak Tuhan, pengaruh itu adalah pengaruh yang buruk, pengaruh yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Abigail mengambil satu keputusan di tengah situasi yang sulit. Nah, ibu-ibu, biasanya dalam satu situasi yang sulit, itu ada pilihan. Pilihan kita mau quit dari masalah itu atau situasi itu, dan kita quitnya itu kita menang, kita menunjukkan jati diri kita sebagai seorang anak Tuhan, atau kita quit tapi kita menyerah dan kalah. Ya terserahlah Bu, sudah susah gini saya capek Bu, punya suami kayak gitu ya, situasi kayak gini, sudah harus bekerja, pulang masih menolong anak dan sebagainya. Apa kok saya, Bu? Saya ingin katakan ibu-ibu, kalau Tuhan memang minta apa-apa engkau lakukan itu. Ibu-ibu, saya dulu juga sebelum pulih peran saya jadi seorang istri, saya banyak komplain sama Tuhan. Tuhan, kok enak ya laki-laki ya? Habis pulang pelayanan bisa baca koran, bisa nonton TV. Aku kok nggak bisa ya Tuhan? Sama-sama pelayanan, sama-sama capeknya loh. Kayaknya tadi aku lebih capek. Perempuan itu kalau suruh cari alasan, pinter, gitu kan? Tapi itu kreativitas yang salah, ya. Itu pinter, apa aja, hal kecil aja bisa disodorkan, membuat suami kita tidak berdaya mungkin. Membuat orang-orang di sekitar kita, iya benar ya, iya. Nah, kita terlalu banyak komplain. Nah, di dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Dan pilihan itu tentunya haruslah pilihan yang benar. Ibu-ibu, saya menemukan sebuah artikel ya
yang berjudul Take You Can Carry on Your Back gitu ya. Ini adalah artikel yang ditulis dari sebuah kejadian, yaitu waktu zaman Nazi di Jerman dan ada perang Weinsberg, nggak tahu namanya benar nggak itu, nggak tahu tuh nyebutnya ya. Nah, musuh ini ketika menyerang gitu ya, mengalahkan Nazi itu menyerang, musuh itu memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan. Sepertinya musuhnya masih baik gitu ya. Kasihan sama perempuan-perempuan dan membebaskan perempuan-perempuan, tidak mau membunuh. Jadi pemimpin tentara musuh itu bilang gini, ayo cepat kamu keluar dari kota ini, ya, bawa apa yang bisa kamu bawa. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu jadi perempuan itu dikasih kesempatan keluar bebas, nggak dibunuh nih sama musuh, ya, dan disuruh bawa apa yang bisa dibawa, ibu-ibu bawa apa? Ya pasti kalau kita punya deposito mungkin yang dibawa deposito kita, gitu ya. Kalau kita punya emas, kita mungkin bawa ya itu, gitu ya. Atau kita punya apa ya benda yang berharga, apa deh ya yang branded itu kita bawa gitu ya. Pasti yang berharga. Tapi yang menarik dan menimbulkan hati saya terenyuh itu adalah ibu-ibu itu membawa suami-suami di gendongannya, digendong di belakangnya. Anaknya pasti dibawa juga, tapi digendong. Suami-suami yang mungkin sudah ikut perang, suami-suami yang tidak layak untuk dibawa pergi. Wah, ketika dihadapkan pada satu pilihan yang sulit, perempuan atau wanita-wanita ini memilih bukan mementingkan dirinya sendiri. Siapa sih yang nggak capek masa sulit ini? Ya. Siapa sih yang nggak lelah hatinya? Siapa sih yang nggak ada tekanan di masa sulit ini? Saya kira ada, termasuk saya. Kayaknya kerjaan saya double-double ya. Ini masih ngurusin ini biasanya oke. Saya harus memikirkan bagaimana ngajar anak-anak di masa Zoom ini. Saya harus memikirkan bagaimana yayasan dikelola di masa sulit ini. Gitu kan? Pilihan. Nah, ibu-ibu, kalau kita mau ngeluh di masa sulit ini banyak. Suamiku nggak bisa kerja, dirumahkan aja tambah stres. Kita selalu berkeluh kesah gitu ya. Apa deh? Ibu-ibu bisa isi tuh bubble-bubble itu dengan macam-macam gitu ya. Kita nggak tahu mau buat apa. Dan ibu-ibu mungkin kita terduduk diam. Aduh, kesulitanku banyak banget ya. Aduh, tantanganku banyak banget ya. Kayaknya aku nggak sanggup ini. Aduh, nyerah deh. Nggak peduli deh dengan imanku, dengan kekristenan. Nggak peduli deh. Toh aku juga nggak dapat perhatian dari gereja. Aku nggak dapat perhatian dari Nobel Woman. Maaf ya, pengurus Nobel ya, Bu Tanti ya. Kita mau nyerah. Dan kita mengatakan banyak sekali tantangan, banyak sekali pekerjaan. Ibu-ibu kalau di hadapan kita banyak pekerjaan, kita duduk diam. Saya kira kita nggak bisa disebut orang yang gesit dan kreatif. Kalau di hadapan kita banyak tantangan, banyak kesulitan, ibu-ibu tetap duduk diam. Ya, saya kira tidak akan ada perubahan apa-apa. Ibu-ibu ketika mulai pandemi ini, terus saya tunggu 3 bulan, kok bukannya malah melandai ya perkembangan COVID khususnya di Surabaya, kok malah naik ya, kok malah area Surabaya menjadi merah tua hitam ya, kok PSBB diperpanjang lagi, aduh gimana ini Tuhan, aduh gimana ini Tuhan.
Ibu-ibu, kalau saya bertanya, ini yayasan harus diurusin, ada banyak pasien-pasien yang saya harus perhatikan, ini anak-anak yang ada di Joyful Kids juga harus diurusin, ini pelayanan-pelayanan yang lain, ini keluarga. Apa yang saya harus lakukan? Saya sempat duduk diam, ibu-ibu. Apa yang harus saya lakukan gitu ya di masa sulit ini? Tapi Tuhan nggak mau begitu. Tema yang diangkat oleh panitia Family Talk pada siang hari ini, kita harus bangkit, ibu-ibu. Kita bangkit. Kita harus berjalan, berdiri, dan kita harus bertindak. Mengambil satu tindakan. Sehingga kita bisa setidaknya memikirkan gesit dan kreatif. Ibu-ibu, Abigail, waktu itu ceritanya kan mungkin sebagian besar ibu-ibu tahu ya. Nabal ini punya pengguntingan bulu-bulu domba, punya ternak-ternak yang banyak. Nah, yang menjaga itu Daud dan orang-orang Daud. Karena Daud ada di masa pelarian mau dibunuh oleh Saul. Jadi Daud berdiam di Karmel sepertinya menjadi penjaga. Nah, pada masa pengguntingan, Daud itu minta upeti. Karena itu masa panennya Nabal. Ya, sudah sewajarnya, karena Daud bekerja dengan baik, dan orang-orangnya Daud, jadi tidak ada orang-orang Filistin tuh yang ngerampokin domba, kambing, nggak ada yang mengganggu ternaknya perusahaannya Nabal. Sudah sewajarnya pada waktu Nabal ini panen, pada waktu Nabal ini mengadakan pengguntingan bulu-bulu domba, nah memberikan upeti. Orang-orang Daud ngomong dengan baik. Tapi apa yang dilakukan Nabal? Dia menghina Daud. Ibu-ibu perhatikan, nanti baca ya. Menghina Daud. Nah, dan Daud adalah seorang yang kita tahu juga gitu ya. Ketika dihina seperti itu, Daud marah dan merencanakan membunuh Nabal ya dan orang-orang laki. Kalau kita teliti di bagian itu orang-orang laki, semua laki-laki di perusahaannya Nabal dan perusahaannya itu akan dibunuh. Nah, seorang bujang dari Nabal kasih tahu kepada Abigail. Kalau saya jadi Abigail dan saya tahu Daud hanya bunuh Nabal dan laki-laki, Tuhan, apakah ini jawaban doaku Tuhan? Bahwa akhirnya Tuhan membunuh ini laki-laki satu ini yang jahat, yang kasar, yang dursila. Ya, tapi ternyata enggak gitu loh. Alkitab mengatakan ketika Abigail menerima berita dari bujangnya, dia menyiapkan 200 roti. Oke, 200 roti itu banyak ya. 2 buyung anggur, 2 buyung itu bukan 2 botol, tapi anggur itu biasanya disimpan di dalam kulit domba gitu. Jadi seperti galon gitu ya. 5 domba yang diolah. Mengolah 5 domba nggak gampang. 5 sukat bertih gandum, itu kira-kira 5 karung gitu ya. 100 kue kismis, 200 kue arah. Gesit itu berarti cekatan. Ada yang dilakukan oleh Abigail. Dalam masa-masa sulit ini, ibu-ibu, ada yang dilakukan. Harus ada yang kita lakukan gitu ya. Gesit atau situasi sulit itu pasti keadaan yang urgen. Ada urgensi. Ada kemendesakan. Jangan kita duduk menyesali keadaan. Coba ya Tuhan, kalau di Wuhan itu dulu nggak ditutupi beritanya. Coba ya Tuhan, kalau pemerintah Indonesia segera begini. Coba ya, kita hanya menyesali keadaan. Tidak ada tindakan. Ya, nah diharapkan ketika kita ngomong gesit itu ada tindakan. Ada kecekatan kita. Kita nggak bisa berdiam diri saja. Ibu-ibu, ada teman saya yang kebetulan juga saya dampingi. Di masa pandemi ini, suaminya di PHK. Anaknya masih kuliah dan sekolah, ada 3 anaknya.
Lalu ketika dia nangis-nangis cerita sama saya katakan, apa karunia yang Tuhan titipkan buat kamu yang selama ini itu tidak diolah. Itu sepertinya terkubur dan terdiam. Dia bilang begini, nggak tahu Bu Syari, mungkin saking situasinya sulit, dia nggak tahu. Ayo kita doa, yuk. Kita tanya Tuhan, apa talenta yang Tuhan titipkan buat kamu? Dan tiba-tiba dia mengatakan, Bu, aku tuh bisa masak sebetulnya. Oh, sebetulnya katanya ya. Ayo coba masak. Ya, dia akhirnya coba dulu, dia buat nasi tim, kasih teman-teman dulu, jangan dijual dulu. Ntar kalau nasi timnya keras gimana gitu ya. Kalau nasi timnya keasinan, dan teman-temannya bilang enak, ayo kita coba dulu. Dia coba buat nasi tim, dan sekarang dia punya kayak boleh dibilang ya depot di rumah lah. Pesanannya banyak dan dia bersyukur sekali. Ada tindakan gitu ya. Ada kecekatan tangan yang tidak berdiam saja dan menyesali. Gitu. Dalam situasi sulit ini, ya, Matthew Henry bilang begini, ibu-ibu, kemarahan, kebebalan Nabal itu membuat banyak masalah. Ya, situasi kita sulit, mungkin kritis. Pasti ada yang membuat masalah. Ada yang menanam saham sehingga masalah itu ada, ya. Tetapi orang yang bijak, wanita yang berharga, ya, wanita yang nobel gitu ya. Yuk kita harus memperbaiki kerusakan, keparahan yang dibuat oleh orang-orang yang seperti Nabal. Apa yang dilakukan Abigail? Dia datang memuat, ibu-ibu memuat semua 200 roti, 2 sukat berarti gandum di keledai, itu nggak gampang. Tapi ketika dia datang, Abigail datang kepada Daud, yang pertama dilakukan adalah bersujud. Satu tindakan yang dia nggak salah. Dia bukan yang melakukan yang menghina Daud. Dia bersujud dan meminta maaf. Kalau boleh hukuman itu untuk aku aja, jangan kamu bunuh itu Nabal. Situasi sulit. Suami kasar, suami dursila. Abigail tetap menjadi seorang penolong. Ibu-ibu kalau kita ngomong penolong itu kata Ezer itu hatinya Tuhan. Hati Tuhan yang Tuhan taruh kepada kita. Abigail tetap melakukan bagiannya. Pasti Abigail tidak bahagia, bukan wanita yang bahagia, bukan istri yang bahagia. Gimana mau bahagia suaminya kayak gitu? Ya. Suaminya sering menimbulkan, dari kebodohannya menimbulkan masalah-masalah. Abigail lakukan bagiannya. Ibu-ibu, memang pada waktu dia berangkat menemui Daud, dia nggak ngomong kepada Nabal. Itu bukan berarti Abigail tidak tunduk. Kalau Abigail ngomong pasti nggak boleh gitu ya. Dan Nabal dan laki-laki termasuk para bujang itu pasti mati. Yang berikutnya saya lihat Abigail kreatif. Kita tahu Yakobus mengatakan kalau orang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Kreativitas itu sumbernya pasti Tuhan. Dia mendatangi Daud. Dia berani datang kepada Daud, ngomong apa adanya kepada Daud. Ada daya cipta, ada tindakan gitu ya. Ada perbuatan yang Abigail lakukan. Dari yang dia diam di rumah, setidaknya dia pergi mempersiapkan segala sesuatunya dan dia menemui Daud. Nah, kuncinya bagaimana? Apa yang harus kita miliki supaya kita di dalam situasi seperti ini kita bisa gesit dan kreatif. Beberapa kali saya datang ke camp Noble Woman. Saya senang yang diangkat sesuai dengan noble, itu berarti permata yang berharga, gitu ya. Dari Amsal 31. Ibu-ibu pasti tahu bagian ini, mulai ayat 10 sampai selesainya.
Nah, kalau kita lihat Amsal 31, mulai dari ayat yang ke-10, kuncinya itu ada di ayat yang ke-31. Ya. Ada di ayat yang ke-31, Ibu-ibu. Coba kita lihat ya sebentar ya. Amsal 31. Oke, waktu saya sangat-sangat terbatas. Kita lihat. Ayat 30, 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bisa mau jadi perempuan yang noble, ya, mulai ayat 10, kuncinya di sini. Ada dua kata kesia-siaan, kemolekan, kecantikan itu kata yang sama dipakai bergantian dalam kitab puisi, bohong dan sia-sia. Tetapi yang tidak bohong, yang tidak sia-sia adalah istri yang takut akan Tuhan. Nah, di 1 Samuel 25 ayat 18 ini, saya melihat pengenalan Abigail terhadap Tuhan itu luar biasa. Sehingga pengenalan Abigail terhadap Tuhan ini membuat dirinya adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan, yang punya hikmat, sehingga dia bisa mengambil tindakan dengan benar. Coba perhatikan ayat 26 sampai 29. Ada dikatakan, demi Tuhan, yang dicegah Tuhan, pastilah Tuhan akan membangun, melakukan perang Tuhan, hidup pada Tuhan. Apabila Tuhan berbuat baik. Perempuan seperti Abigail, perempuan yang bijak itu adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Dia punya kecantikan. Tapi kecantikan tanpa takut akan Tuhan adalah bohong. Implikasinya ibu-ibu, kalau ibu-ibu dan saya mengatakan kita ini adalah wanita yang takut akan Tuhan, harus dirasakan di dalam hidup. Coba nanti pulang ya, tanya sama suami, Papa, kamu melihat mama ini takut akan Tuhan enggak? Enggak, Ma, kamu enggak takut akan Tuhan, kamu ini nakut-nakutin aku. Waduh, ya. Papa, atau tanya sama anak-anak, menurut kamu mama nih wanita takut akan Tuhan enggak? Enggak, Mah. Mama bukan wanita yang takut akan Tuhan. Waduh, ya. Nah, mari kita lihat, kalau wanita yang takut akan Tuhan, pusat hidupnya adalah Tuhan. Abigail punya ketulusan, kekuatan, itu karena Tuhan. Suaminya seperti itu, dia tetap tunduk, dia lakukan bagiannya, punya kasih tanpa syarat seperti Tuhan lakukan kepada kita, ibu-ibu. Dia punya konsep yang benar akan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 27, ketika Abigail membawa semuanya itu, dia nggak bilang, ini Pak Daud, aku bayar kamu. Enggak. Tapi dia pakai pemberian. Pemberian itu kata blessing. Kalau kita tahu blessing itu milik Tuhan. Ya. Dan Daud memuji tindakan Abigail. Karena Daud mengatakan, kamu diutus Tuhan untuk mengingatkan saya supaya saya tidak melakukan hal yang keji. Nabal kurang ajar, Nabal menghina Daud, tapi bukan berarti Nabal harus dibunuh. Ya. Daud mengatakan, engkau mengingatkan saya untuk saya tidak berhutang darah. Daud juga mengatakan, engkau mengingatkan saya akan panggilan atau jalan yang Tuhan sudah persiapkan untuk Daud. Tidak main hakim sendiri. Ibu, mari kita jadi wanita yang takut akan Tuhan. Karena disitulah engkau bisa memunculkan yang namanya gesit, kecekatan, dan kreativitas. Takut akan Tuhan harus dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Charles Spurgeon, kita tahu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Ketika dia mengkhotbahkan Yesaya 49 ayat 16, Yesaya 49 ayat 16 tuh bunyinya, Tuhan itu mengukir kita di dalam telapak tangannya. Ya. Charles Spurgeon mengatakan, kita harus ingatkan, sebagai hamba-hamba Tuhan harus ingatkan terus kepada orang-orang Kristen. Ada namamu yang terukir di telapak Tuhan. Ibu-ibu, situasi sulit, corona ini kita tidak tahu sampai kapan. Para ahli yang pesimis mengatakan
akhir 2021 atau yang mengatakan 2022, yang lebih optimis mengatakan akan melandai di bulan Juni, gitu ya. Apapun yang terjadi, kita harus ingat ada Tuhan, ya, dan ada nama Shirley di telapak Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan mengulurkan tangannya, dan di tangan di telapak itu ada terukir namamu dan namaku. Maukah kita berkata, Tuhan, aku nggak mau hidup lagi, aku capek Tuhan. Sebagai wanita, engkau tidak adil kepadaku. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, dan di telapak itu ada namamu dan ada nama saya. Mari kita menyambut tangan Tuhan itu. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik saudara, demikian sesi yang pertama dari Noble Woman, kreatif dan gesit di masa sulit. Terima kasih kepada Ibu Shirley yang sudah membawakan sesi yang pertama ini. Saya harap semuanya yang mengikuti Sempetra pada malam hari ini, khususnya ibu-ibu, bisa jadi lebih kreatif dan gesit di masa sulit, di masa yang tidak mudah pada saat ini. Nah, saudara, minggu depan kita masih ada satu sesi lagi tentang Noble Woman yang akan dibawakan oleh narasumber yang berbeda. Bagi saudara yang merasa diberkati lewat Sempetra pada malam hari ini, dan rasanya ada teman-teman atau saudara, ibu-ibu juga yang perlu dikuatkan lewat sesi-sesi pada malam hari ini, saudara dapat membagikan link ini, share ke mereka agar mereka juga dapat dikuatkan dan diberkati. Baik saudara, saya ingin menutup sesi ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada sesi malam hari ini. Kami belajar bagaimana pentingnya kami untuk terus takut akan Tuhan. Selalu mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kau boleh memberikan peran di dalam keluarga kami begitu penting. Mungkin ada kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mama, sebagai orang tua. Kami bersyukur ya Tuhan atas peran yang begitu penting. Ya Tuhan, di tengah situasi tidak mudah ini, berikan kami hikmat ya Tuhan, hati yang terus takut akan Tuhan, kebijaksanaan di dalam kami mengambil keputusan, dalam situasi hidup kami yang mungkin dalam beberapa waktu ini begitu berubah, begitu tidak stabil karena pandemi ini ya Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan ya Tuhan, dan juga hikmat selalu yang berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini, berkati untuk Ibu Shirley, untuk pelayanannya ya Tuhan, berkati untuk keluarganya juga ya Tuhan. Mohon berkat-Mu agar dia boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Mohon berkat-Mu untuk waktu istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikian Sempetra pada malam hari ini. Jangan lupa untuk hari Minggu, kita datang ibadah secara onsite, dan kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.